Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih dalam pelajaran fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kurban. Kali ini secara khusus kita akan membahas tentang syarat-syarat hewan kurban. Bersama Miss Kuni Afifah Hasan, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa materi pembahasan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di antaranya yaitu tentang sejarah kurban, arti kurban, tujuan berkurban, hukum berkurban, dalil berkurban, serta waktu pelaksanaan kurban. Adapun beberapa materi yang belum dibahas, antara lain yaitu syarat hewan kurban, syarat bagi penyembelih kurban, tata cara penyembelihan kurban, cara pembagian daging kurban, serta hikmah berkurban. Nah, pada video kali ini kita khusus membahas tentang syarat hewan kurban. Apa aja sih syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan kurban? 1 yaitu berupa hewan ternak. 2 sehat dan tidak cacat. 3 sudah cukup umur. Dan syarat yang keempat adalah milik sendiri sepenuhnya, bukan milik bersama. 5 disembelih pada waktu yang ditentukan. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita bahas syarat pertama yaitu harus berupa hewan ternak. Binatang yang bisa dijadikan kurban haruslah berupa hewan ternak, bukan hewan liar. Nah, apakah segala jenis hewan ternak boleh dijadikan kurban? Tentu tidak. Hewan ternak yang bisa dijadikan kurban adalah kambing atau domba atau biri-biri. Yang kedua yaitu sapi atau kerbau. Kemudian yang ketiga yaitu unta. Jadi hanya 3 jenis binatang ternak itulah yang boleh dijadikan kurban. Lalu bagaimana sih ketentuannya? Untuk seekor kambing atau biri-biri atau domba hanya boleh dikurbankan bagi 1 orang saja. Jadi seekor kambing hanya kurban untuk 1 orang. Bagaimana dengan sapi, kerbau, dan unta? 3 binatang ini, sapi, kerbau, unta, boleh dijadikan kurban untuk 1-7 orang. Jadi boleh 1 orang, boleh untuk 2 orang, 3 orang, dan seterusnya maksimal hanya 7 orang. Nah, itu perbedaan antara kambing dengan sapi, kerbau, dan unta. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Kita lanjutkan ke syarat berikutnya, yaitu syarat harus sehat dan tidak ada cacat. Jadi, binatang yang dijadikan hewan ternak harus dalam keadaan sehat dan tanpa cacat. Contoh hewan yang tidak sehat misalnya hewan yang sakit mata, batuk pilek atau flu, atau terlalu kurus sehingga tidak terdapat daging yang cukup, atau bahkan memiliki cacat di tubuhnya atau kekurangan. Lalu seperti apa sih ciri-ciri hewan yang sehat itu yang bisa dijadikan kurban? Nah, antara lain adalah matanya terlihat cerah, gerakannya juga lincah, nafsu makannya baik, bulunya bersih, tidak terlalu kurus, dan kotorannya juga normal atau tidak terlalu encer. Nah, itu adalah sebagian dari ciri-ciri hewan yang sehat yang bagus untuk dijadikan hewan kurban. Adapun beberapa kemungkinan cacat yang ada pada tubuh hewan kurban adalah sebagai berikut. 1. Aura bayin. Aura artinya buta, bayin itu jelas.
jadi ada kebutaan di matanya dan terlihat jelas. Yang kedua yaitu arja bayin, artinya pincang yang tampak jelas. Jika ini terdapat pada hewan kurban maka berarti hewan tersebut cacat. Yang ketiga maridah bayin atau sakit yang terlihat jelas. Dan yang keempat ajfa, yaitu sangat kurus sehingga tidak memiliki tulang sumsum, sehingga daging yang bisa dikonsumsi juga tidak terlalu banyak. Nah, hewan dengan cacat ini sebaiknya tidak dijadikan hewan kurban. Berikutnya, syarat yang ketiga yaitu sudah cukup umur. Seekor hewan ternak dianggap cukup umur adalah ketika sudah musinnah. Apa itu musinnah? Yaitu sudah berganti atau lepas gigi serinya. Jadi musinnah ini menjadi tanda bahwa hewan ternak tersebut sudah dianggap cukup umur. Jadi sudah layak untuk dijadikan kurban. Lalu kapan seekor binatang ternak itu mengalami musinnah? Nah, berbeda-beda. Untuk kambing, sapi, kerbau, dan unta, mereka mengalami musinnah pada umur yang berbeda-beda. Untuk seekor kambing, baru bisa mengalami musinnah ketika minimal berumur 1 tahun atau bisa 1 tahun lebih. Jadi tidak secara otomatis setiap kambing yang 1 tahun pasti musinnah, karena kondisi setiap masing-masing kambing itu berbeda. Bisa jadi 1 tahun 1 bulan atau 1 tahun 2 bulan baru musinnah, itu mungkin saja. Untuk sapi dan kerbau baru mengalami musinnah dari umur 2 tahun atau bisa 2 tahun lebih. Bagaimana dengan unta? Unta mengalami musinnah paling muda yaitu umur 5 tahun. Bisa 5 tahun lebih beberapa bulan. Nah, jadi kalau binatang ternak ini sudah musinnah, maka artinya sudah layak atau cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Dan musinnah kambing adalah 1 tahun minimal, sapi 2 tahun, dan unta 5 tahun. Kita lanjut ke syarat berikutnya, syarat keempat, yaitu hewan ternak tersebut harus milik sendiri sepenuhnya. Artinya hewan ternak yang dikurbankan harus milik sendiri dan tidak ada hak orang lain dalam hewan ternak tersebut. Contoh, ada hak orang lain itu adalah misalnya hewan ternak ini dijadikan jaminan dalam transaksi hutang. Maka hewan ternak ini tidak sepenuhnya milik sendiri sehingga tidak boleh dijadikan kurban. Atau hewan ini dihasilkan dari atau dengan cara mencuri atau merampas, ini juga tidak dibenarkan. Artinya bukan diperoleh dengan cara yang halal, maka tidak sah untuk dijadikan kurban. Contoh lain, hewan ternak yang bukan milik sendiri adalah hewan yang merupakan harta warisan yang dimiliki bersama dengan ahli waris yang lain. Misalnya seorang ayah meninggal lalu mewariskan seekor sapi untuk kedua anaknya. Maka hewan ini baru boleh dijadikan kurban jika kedua anak tersebut sepakat untuk mengorbankannya. Adapun syarat yang kelima yaitu hewan ternak tersebut atau hewan kurban itu disembelih pada waktu yang telah ditentukan. Jika hewan kurban itu disembelih di luar waktu yang sudah ditentukan, maka dianggap sembelihan biasa dan tidak ada pahala kurban bagi pemiliknya. Nah, waktu berkurban itu kapan? Waktu penyembelihannya kapan? Yaitu 4 hari dimulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi beberapa syarat
untuk hewan kurban yang harus dipenuhi agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembahasan tentang syarat-syarat hewan kurban telah selesai. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Kita masih memiliki beberapa subtopik yang akan kita bahas bersama insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, sampai jumpa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.